Halo, selamat pagi semua untuk anak kami kelas 7. Semoga kabar kita selalu tetap sehat. Salam SFD, salam olahraga. Baik, di sini akan Bapak membawakan materi permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola. Jadi materi yang Bapak siapkan nanti ini adalah sejarah permainan sepak bola. Sangat penting untuk kita mempelajari sejarah permainan sepak bola, karena dari sini nanti kita akan tahu asal-usul permainan sepak bola, dan kita juga tahu nantinya siapa pencipta pertama peraturan permainan sepak bola, dan juga banyak hal yang akan kita tahu nanti akan sejarah permainan sepak bola yang akan Bapak buat untuk anak-anak kami sekalian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hai, namaku Ergi. Tahu sepak bola kan? Tapi tahu tidak, sepak bola sebenarnya sudah dimainkan sejak ribuan tahun silam loh. Coba perhatikan ini. Jangan kaget, sekarang kita ada di Cina. Hei, mau ikut main? Ayo, main bersama kami. Mau kemana? Siapa bilang aku bisa lewat? Ambil bolanya. Aku yang ambil. Aku. Sambut. Itu Cuju, nenek moyang sepak bola. Para prajurit Cina telah memainkannya di tahun 476 sebelum Masehi. Awas, ada bola. Permisi, numpang lewat. Saatnya aku pergi dari sini. Cukup main Cujunya. Berikutnya kita ke... Hei, bolanya. Biar aku saja, aku yang ambil. Bukan di Cina saja orang memainkan permainan semacam sepak bola. Siapa yang tenang bola sembarangan? Wah, kebetulan munculnya malah di sini, peradaban Yunani kuno. Orang-orang di peradaban Yunani kuno juga mengenal olahraga seperti Cuju. Mereka menyebutnya peninda. Bagi mereka, peninda permainan yang sangat menyenangkan. Mereka memakai semacam bola keras yang besarnya kurang lebih sebesar bola softball. Dari peradaban Yunani kuno, peninda kemudian berkembang di zaman Romawi. Namanya tentu saja berubah. Di zaman Romawi, permainan ini disebut harpastum. Selain Yunani dan Romawi, peradaban kuno lain juga memainkan sepak bola loh. Jadi jangan kaget kalau menemukan permainan dengan bola juga dikenal di Mesir kuno. Pokoknya permainan seperti sepak bola sejak zaman dahulu dimainkan di mana-mana. Tidak perlu heran kalau sepak bola juga dimainkan di dataran bersalju. Diperkirakan orang-orang Eskimo pun juga mengenalnya sejak lama. Omong-omong tentang permainan seperti sepak bola, jadi ingat sebuah peradaban kuno bernama Aztec di benua Amerika. Mereka memainkan bola dengan cara yang unik. Ada bola, bisa dimainkan nih. Jika bermain, mereka saling mengoper bola dengan menggunakan pinggul. Konon, permainan dengan bola adalah salah satu bagian dari sebuah upacara adat mereka. Ya, apapun tujuannya, mereka terlihat senang memainkannya. Aku ikut main ya. Permainan seperti ini memang menyenangkan. Makanya, semua orang di banyak peradaban dunia memainkannya. Memang belum jadi pertandingan sih. Sepak bola baru dijadikan sebuah olahraga pertandingan oleh para prajurit Romawi. Pertandingan resmi sepak bola pertama yang tercatat dalam sejarah diadakan di Shrove Tuesday di kota Derby, Inggris pada tahun 217. Hei! Ini pertandingan, tidak boleh lengah. Kalau melamun sendiri bola pasti direbut. Kamu harus tetap waspada supaya bola tidak direbut dari kakimu. Ayo, tidak ada yang berani merebut.
Tidak ada lawan. Coba rebut bolanya. Kalau begitu, aku lawanmu. Mau coba rebut ya? Coba saja kalau bisa. Prajurit Romawi mengadakan pertandingan itu untuk merayakan kemenangan legiun mereka di Inggris. Tidak bisa rebut bolanya. Bisa kok! Biar sudah dipertandingkan dan menjadi olahraga, nama sepak bola belum dikenal sebagai namanya. Butuh waktu lebih dari 1000 tahun sebelum akhirnya olahraga ini disebut sepak bola. Nama sepak bola disebut pertama kali oleh sebuah catatan yang berasal dari abad ke-15. Catatan itu menyebut para pemuda di Coulston, Nottinghamshire di Inggris sering melakukan permainan yang disebut sepak bola. Konon, dribble digunakan pertama kali di sini loh. Pantas saja jika olahraga sepak bola berkembang pesat di Inggris. Sepak bola disukai semua orang. Akhirnya dimainkan dan dipertandingkan di mana-mana. Sayangnya, belum ada aturannya. Waktu itu yang namanya tendangan bebas atau pelanggaran dalam pertandingan benar-benar tidak dikenal deh. Bagusnya di abad ke-16, sepak bola yang dimainkan di sekolah-sekolah punya aturan bermain. Kalau sudah begitu, mainnya jadi lebih aman kan? Tidak perlu takut ada yang main kasar atau curang. Masalahnya, peraturan permainan di setiap sekolah berbeda. Jika dua sekolah bertanding, mereka harus merundingkan dulu aturan permainannya. Lumayan membuat repot ya. Sejak awal tahun 1800, mereka yang mencintai sepak bola berusaha menyeragamkan aturan permainan. Sampai akhirnya Ebenezer Morley di tahun 1863 mencoba menulis peraturan pertama sepak bola di kediamannya di Barnes, London. Peraturan yang ditulis Pak Morley akhirnya disetujui Football Association, badan tertinggi sepak bola Inggris pada tanggal 8 Desember 1863. Kalau Pak Morley tidak membuat peraturan itu, bisa-bisa olahraga sepak bola tidak akan pernah berkembang. Peraturan yang dibuat Pak Morley dikenal dengan nama Law of Game. Karena jasanya itu, Pak Morley dikenal sebagai bapak sepak bola. Wah, di mana ini? Aha, rupanya sepak bola semakin populer di Inggris. Lihat saja betapa ramainya orang yang menonton. Sepak bola yang kita kenal sekarang tidak hanya berkembang semakin pesat. Sejumlah kejuaraan tingkat nasional mulai diselenggarakan. Tahun 1872, FA Cup, turnamen sepak bola pertama diselenggarakan di Inggris. Kemudian di tahun 1888, 12 klub di Inggris sepakat untuk mengadakan kompetisi Liga Pertama. Perempuan juga bermain loh. Pertandingan sepak bola putri pertama diselenggarakan tahun 1895. Perkembangan sepak bola tidak hanya di Inggris saja. Orang-orang Inggris, siapapun dia, seorang pelajar, serdadu, bangsawan atau hanya sekedar petualang, memperkenalkan sepak bola dan law of game-nya ke seluruh penjuru dunia. Bola tidak lagi milik bangsa Inggris seorang. Banyak negara mulai menyelenggarakan turnamen dan kompetisi nasional. Sepak bola pun menjadi olahraga milik dunia. Dari sebuah permainan yang dikembangkan di Inggris, menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, sepak bola kemudian dibawa orang-orang Eropa ke negara-negara jajahan mereka. Di Asia, Afrika, tentu saja ke Indonesia. Bola dimainkan penduduk belahan dunia. Makanya, wakil semua negara yang mempertandingkan sepak bola akhirnya mengadakan pertemuan. Mereka merasa perlu membentuk organisasi sepak bola internasional. Tanggal 21 Mei 1904, mereka mendirikan FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Itu adalah badan tertinggi sepak bola dunia.
Sejak itu, kompetisi antar negara mulai dipertandingkan. Piala Dunia diselenggarakan 4 tahun sekali. Setiap kali melahirkan para bintang besar yang akan menjadi legenda. Ronaldinho, Luis Figo, Ronaldo, Carlos Puyol, Zinedine Zidane, Oliver Kahn, Thierry Henry, Oliver Bierhoff, dan Sol Campbell. Bintang dan legenda sepak bola seperti mereka akan terus dilahirkan. Sekarang saja lebih dari 200 negara mengikuti kualifikasi untuk memperebutkan 32 tempat di babak final Piala Dunia. Teman-teman sudah lihat kan, sepak bola benar-benar olahraga dan permainan dunia. Siapa saja boleh memainkannya, asalkan ada bolanya, tendang dan mainkan. Tempat bukan masalah kok, tidak harus di lapangan. Kalau mau, kamu boleh saja bermain bola di pantai. Jadi tidak perlu kaget kalau menemukan sepak bola dimainkan di atap sebuah gedung. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang sejarah permainan sepak bola. Jadi Bapak yakin semua anak-anak kami di rumah pasti sudah paham tentang sejarah permainan sepak bola, apalagi tadi berbentuk animasi, sangat menarik. Dan begitu juga Bapak akan membuat tugas untuk anak-anak kami supaya juga ada penilaian dari Bapak sebatas mana kamu memahami tentang materi yang Bapak buat barusan. Terima kasih. Salam SFD, salam olahraga. Dale, get on the floor.